Shalom. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, karena hari-hari ini kita melihat dari berbagai macam situasi keadaan, baik di dalam pekerjaan, bisnis, keluarga, kesehatan, bahkan pelayanan. Tetapi di atas semuanya, yang kita perlukan hari-hari ini adalah Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan tanpa kita tetaplah Dia Tuhan. Tetapi kita tanpa Tuhan, kehidupan kita itu pasti mengenaskan. Karena orang yang di luar Tuhan tidak akan pernah ada jaminan dan keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada jaminan dan keselamatan. Yang percaya katakan amin. Pagi hari ini saya mau sampaikan akan sesuatu yang sangat dalam. Dan sesuatu yang sangat dalam ini saya terima dari Pastor Tiono Wibowo ketika tanggal 5 Mei, hari Senin di saat kami berdua dalam perjalanan untuk fellowship Korwil hamba-hamba Tuhan JKI Semarang di Kopeng. Di dalam perjalanan beliau berkata kepada saya, "Pak, sesekali tolong sampaikan tentang legowo." Saya tahu satu kata ini sepertinya sangat pendek, sangat sederhana, tetapi jika kita memaknai dengan hati, satu kata ini sangat dalam artinya. Hari-hari kami lewati dengan segala apa yang Tuhan berikan hingga hari Senin minggu lalu. Ketika saya selesai doa pagi, saya mempersiapkan akan sepanjang minggu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di saat itulah Tuhan ingatkan satu kata ini untuk membekali akan jemaat Tuhan di gereja JKI Big Mike Tigat Semarang. Legowo. Dan saya bertanya, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Karena ini firman tidak mudah untuk diberi dalam kehidupan setiap umat-Mu jika mereka tidak sungguh-sungguh membuka hati dan hidup mereka untuk Tuhan pakai. Karena legowo bukan hanya sekedar ucapan dan perkataan yang singkat dan sederhana. Makna yang mendalam itulah yang nantinya akan membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. Karena di dalam kehidupanmu, pekerjaanmu, bisnismu, bahkan pelayananmu, jika saudara bisa legowo, akan membuka keajaiban kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka seringkali kita melihat orang dengan gampangnya jengkel, orang dengan gampangnya kecewa, bahkan pelayan-pelayan Tuhan dengan gampangnya mereka kepahitan, gesekan satu dengan yang lain, dan bahkan mereka undur dari Tuhan karena mereka tidak bisa legowo. Slide pertama tolong ditampilkan terlebih dahulu. Maka legowo ini, saudara perlu mengerti, sesuatu yang harus mau nggak mau, kita hidup di dalam Tuhan, kita harus legowo. Karena apa? Legowo ini, slide berikutnya. Legowo berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah menerima dengan ikhlas. Saya ketika Tuhan taruh akan satu kata legowo ini melalui Pastor Tiono Wibowo, disitulah ini satu kata dengan bahasa Jawa. Dan kenapa saya sampaikan akan ibadah pagi hari ini dengan legowo? Karena kita semua tinggal di Jawa Tengah, kita ada di tanah Jawa, dan saya percaya saudara tahu akan legowo. Yang tahu legowo coba angkat tanganmu terlebih dahulu. Oke, turunkan tanganmu. Begitupun saudara yang streaming, bahkan saudara yang akan melihat siaran ulang, dimanapun saudara berada. Maka ikuti akan firman Tuhan pagi ini, saya runut secara rinci dari awal sampai akhir, supaya saudara yang di luar pulau, bahkan di luar negeri, saudara akan tahu apa itu legowo. What this is legowo? Legowo dari bahasa Jawa yang artinya adalah menerima dengan ikhlas, rela, dan lapang dada dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Keadaan nyaman ataupun tidak.
kondisi sehat maupun sakit, keadaan kelimpahan maupun kurang, dan tulus hati tanpa penyesalan. Dari satu bagian ini, saudara bisa introspeksi dirimu. Adakah semua ini di dalam dirimu? Atau masih adakah bagian-bagian yang belum ada di dalam dirimu? Berarti engkau belum legowo. Sehingga legowo ini berbicara bukan daging tapi roh. Maka di saat saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini sesuatu yang sangat dalam. Dan Roh Kudus jelaskan kepada saya benar. Karena ini menyangkut akan roh seseorang. Karena roh itu selalu berlawanan dengan daging. Daging mudah berontak, roh tidak. Maka ketika yang roh ingin mendominasi yang daging, sering kalinya daging itu protes terlebih dulu. Suruh doa, Tuhan bangunkan tengah malam, pagi hari. Yang daging terkadang masih ngantuk lah. Kita merasa bahkan terkadang ketika saudara pasang beker, matikan dulu bekernya, merem lagi, tarik selimut lagi. Sedangkan yang roh dan legowo ini bagiannya. Dan di saat saudara bisa untuk menerima segala sesuatu tanpa penyesalan. Jika hal yang baik pasti gampang. Tapi jika hal yang tidak baik, namun firman Tuhan berkata kisah tentang Ayub. Di saat Ayub mengalami testing yang dari Tuhan, istrinya, dan dia berkata, kutuki Tuhanmu dan matilah. Ayub berkata kepada istrinya, engkau hanya mau yang baik saja, dan engkau tidak mau yang tidak baik dari Tuhan. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, namun di saat Tuhan izinkan sesuatu yang sepertinya tidak baik dalam dirimu, itu sebetulnya baik untuk jiwamu. Yang percaya katakan amin. Karena yang tidak baik untuk dirimu, itu sedang Tuhan pakai untuk membentuk akan pondasi manusia rohmu, untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Sebab kalau saudara hanya mau yang baik, yang enak, kemudian yang tidak baik, yang tidak enak, ikut siapa? Saudara mungkin saat ini mau berkata, ikut sebelah saya Pak. Sebelahmu juga berkata, ikut sebelah saya Pak. Tahu akhirnya hasilnya sama saja. Perhatikan slide berikutnya. Orang yang legowo cenderung memiliki hati yang tenang dan damai. Bagian ini dulu. Saudara bisa cek dalam dirimu, apakah hatimu tenang dan damai? Oh enggak Pak, hati saya itu gundah gulana. Bahkan dengan istilah bahasa Jawa, engkau berkata, hati saya ngenes Pak, gerantes Pak, jiwa saya ambiar. Saudara yang di luar pulau, bahkan saudara yang di luar negeri pasti tidak akan tahu apa itu ngenes dan gerantes. Tetapi saudara bisa searching di Google apa itu, what this is ngenes, what this is gerantes. Tapi kami yang ada di tanah Jawa kita pasti paham, makanya orang yang legowo cenderung memiliki hati yang tenang dan damai meskipun menghadapi masalah atau tekanan hidup. Saya teringat akan salah satu hamba Tuhan besar yang Tuhan udah panggil. Beliau ketika menyampaikan akan pesan Tuhan, di saat menghadapi akan hal-hal tantangan apapun, bahkan yang seberat dan semustahil apapun, beliau berkata, dan ini pun akan berlalu. Sehingga tidak ada hal satupun yang abadi dan kekal, termasuk masalah. Tetapi saudara juga perlu ingat, ketika engkau diberkati, jangan pernah engkau sombong hati, engkau tinggi hati. Karena itu pun juga akan berlalu. Dan saya seringkali menambahkan di dalam khotbah saya, dalam pelayanan saya, bahwa dalam kehidupan ini tidak ada satu hal pun yang pasti. Sakit, enggak pasti. Sehat, enggak pasti. Karena hari ini engkau sakit, jika Tuhan berkenan dalam hidupmu, Tuhan bisa sembuhkan engkau. Yang percaya katakan amin. Tetapi sekalipun engkau berkata, saya sehat hari ini, dan syarat mati enggak harus sakit. Suddenly tiba-tiba engkau mati. Begitupun kaya dan miskin juga pasti.
Hari ini engkau miskin, jika Tuhan berkenan dalam hidupmu, kau cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan bisa ubahkan engkau dari yang miskin jadi kaya. Yang percaya katakan amin. Tetapi ketika engkau kaya dan engkau tinggi hati, engkau sombong, kau lupa dengan Tuhan yang memberikan kekayaan dalam hidupmu. Dan hanya semudah membalikkan telapak tangan, Tuhan jadikan engkau miskin. Saudara mungkin mau bertanya, Pak, jika di dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti, lalu yang pasti apa dalam kehidupan? Saya katakan yang pasti dalam kehidupan hanya satu, yaitu meninggal atau kematian. Kematian itu adalah hal yang pasti terjadi dalam kehidupan ini. Bahkan seringkali saya berkata di dalam pelayanan saya, Bapak Ibu Saudara yang pernah mendengarkan, kita semua ini kan diberi marga sama Tuhan. Marga secara tidak langsung, saya sedikit bergurau loh ya. Jangan diterima dengan serius-serius amat, karena saya lihat wajah-wajah yang tegang. Kita semua ini dikasih marga sama Tuhan saat ini. Marga kita adalah Simatupang, yaitu siang malam tunggu panggilan. Ngomong sama kiri kanannya, kamu Simatupang. Gantian sebelahnya diomongin juga, kamu juga Simatupang. Tanpa kita sadari, kita semua itu ada dalam antrian loh. Percaya tidak percaya. Seperti hanya ketika Yesus akan datang kali yang kedua, are you ready or not? Kamu siap gak siap? Tuhan tetap pasti akan datang kali yang kedua. Dan Tuhan datang misinya bukan lagi menyelamatkan engkau, seperti kedatangan Tuhan yang pertama. Tapi kedatangan Tuhan kedua kalinya akan jadi hakim. Maka persiapkan kehidupan manusia saudara. Dan firman ini akan membekali engkau. Karena nanti kita akan tahu orang yang legowo, endingnya seperti apa. Maka ketika orang yang legowo cenderung memiliki hati yang tenang dan damai. Ketika kita jalani kehidupan, santai wae. Ngomong sama kiri kanannya, santai wae. Meskipun menghadapi masalah atau tekanan hidup, dan dia tidak menyalahkan atau menolak keadaan apapun. Seringkali seberapa daripada saudara, di saat engkau mengalami hal yang tidak mengenakan, engkau menyalahkan keadaan. Bahkan engkau tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku sudah cari engkau, aku sudah berdoa, aku sudah berbahasa roh, iwaliwil. Aku sudah melayani engkau. Tetapi keadaanku kenapa Tuhan tidak kau ubahkan? Engkau menyalahkan keadaan dan bahkan kau salahkan Tuhan. Yang salah bukan Tuhan, seringkali kita. Karena kita ketika masuk dalam testing Tuhan, seperti hanya kita di dalam kehidupan. Pada sebuah akademis, di saat saudara mau untuk mengalami yang namanya tes, baik itu ulangan umum, ujian, saudara belajar terlebih dahulu. Tetapi di dalam kehidupan nyata, life is surreal, hidup adalah kenyataan, justru sebaliknya. Kita ulangan dulu, kita ujian dulu, baru kita belajar. Disitulah seringkali kita itu tidak mau belajar, tapi kita mau hasil, dan kita menyalahkan keadaan dan kita menyalahkan Tuhan. Kita menolak akan keadaan yang buruk, yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan. Kita hanya mau terima yang enak, yang baik. Dan saya katakan itu tidak bisa. Tolong slide berikutnya. Orang yang legowo pasti akan mengalami berkat Tuhan. Siapa yang mau? Angkat tanganmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Orang yang legowo pasti. Saya katakan pasti. Karena kita nanti akan belajar dari seseorang yang luar biasa, dan dari orang ini saya tangkap akan satu kata yang maknanya mendalam, yaitu legowo. Dan kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Kita akan belajar dari kisah Yusuf dan kita akan lihat sama-sama dalam Kejadian pasal yang ke-37. Mulai ayat yang pertama.
Kejadian pasal 37 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat kita akan lihat terlebih dahulu. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ayat kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dalam hal ini, saudara bisa lihat, yang Yusuf lakukan salah atau benar. Tetapi kita nanti mau melihat bahwa orang yang hidupnya legowo, proses yang harus dia alami, tidak langsung seketika baik-baik saja. Dan firman Tuhan pagi hari ini membekali engkau. Mungkin bagi dagingmu gak enak Pak, tapi bagi rohmu, dan rohmu akan melonjak, bersukacita dan kegirangan. Karena nanti ketika engkau sampai kepada hasilnya, baru engkau tahu. Sehingga kejahatan saudara-saudara Yusuf ini, Yusuf mau sampaikan kepada ayahnya. Berarti saudara-saudaranya ini memang dasar dalam kehidupannya mereka ikut jahat. Dan ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Perlakuan daripada ayahnya ini akhirnya membuat ketimpangan dalam kehidupan anak-anak mereka. Tetapi kita nggak bisa pungkiri, seperti hanya ketika saudara dengan anak-anakmu, engkau punya 3 orang anak atau engkau punya 2 orang anak, anak yang pertama itu lebih care kepada engkau, sedangkan anak yang kedua dia tidak care dengan engkau, dia kecenderungannya dengan dunianya sendiri, dengan hidupnya sendiri. Dan maka engkau pun akan lebih berkenan kepada anak yang pertama, benar? Anak yang kedua datang ketika hanya butuh, Pa, Ma, minta uang. Setelah diberi, hilang. Setelah uang habis, datang lagi, minta lagi. Tetapi anak yang pertama tidak. Dia cenderung ada di dekatmu, dia ada bersama engkau, bahkan dia seringkalinya berbincang-bincang dengan engkau, menemani akan waktu senggangmu. Dan tanpa si anak yang pertama ini meminta akan permintaannya, engkau pun akan bertanya kepada dia. Contoh yang paling gampang seringkali kita lakukan, kamu sudah makan belum? Kalau belum, ayo kita keluar makan. Dapat berkat kan dia? Yang kedua, kamu butuh apa? Tidak hanya dia minta tapi ditawarin loh. Dipersiapkan berkat yang akan diberi dalam hidupnya loh. Berbeda dengan anak yang kedua. Maka Yusuf dia dikasih oleh ayahnya lebih. Karena Yusuf dia seorang yang memiliki karakter kuat. Dan karakter Yusuf itu adalah takut akan Tuhan. Tetapi untuk menjadi orang yang legowo, perhatikan baik-baik, ini hal yang pertama, supaya saudara mengerti bahwa seperti hanya Yusuf. Yusuf orangnya legowo, tetapi hal yang pertama yang Yusuf alami, dia justru dijahati sama saudaranya. Dia dibenci sama saudaranya. Begitupun engkau. Untuk menjadi legowo dalam hidupmu, engkau akan dijahatin sama orang. Disalahartikan orang. Niatmu baik, niatmu nolong, terkadang disalahartikan dan engkau bahkan dibenci. Begitupun ketika saudara itu hidup di dalam Tuhan, engkau hidup benar, engkau dibenci orang. Bahkan orang berkata tidak usah sok rohani.
Dan itu yang saya alami pula dalam kehidupan. Tidak ada satupun orang, begitupun saudara ataupun yang streaming dan yang melihat siaran ulang. Tidak ada satupun orang yang tidak memiliki masa lalu dalam hidupnya. Tetapi saya berkata sebagai hamba Tuhan, jangan pernah engkau minder oleh karena masa lalumu. Sebab seringkali masa lalu itu sesuatu yang tidak mengenakan yang telah terjadi. Tetapi sekelam apapun, seburuk apapun masa lalumu, engkau akan tetap punya masa depan di dalam Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehingga ketika Yusuf dia hidup benar, dia mau menyampaikan akan kejahatan daripada saudara-saudaranya kepada ayahnya, dia justru dibenci. Ketika engkau hidup benar, di saat saya punya kehidupan masa lalu yang tidak baik, kehidupan masa lalu saya tidak mengenakkan, kehidupan masa lalu saya kelam, tetapi justru dari hal yang tidak baik, yang tidak mengenakkan, dari yang kelam, Tuhan ambil. Bahkan saya seringkali mengistilahkan kehidupan masa lalu saya seperti sampah. Dengan bahasa kita orang Semarang seringkali saya berkata seperti gombal mukio. Benar, gombal mukio, mungkin saudara juga mau bertanya, what this is a gombal mukio? Gombal mukio itu sebuah lap yang sudah sangat lusuh dan kotor sekali. Dan itu hidup saya. Sehingga ketika hidup saya dicampakkan oleh dunia, tidak ada satupun orang yang peduli. Dan disitulah Tuhan hadir dalam hidup saya, membawa perubahan dan mengubahkan. Dan saya tahu disitulah rancangan Tuhan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Kutuk Tuhan ubah jadi berkat. Namun ketika saya hidup benar, apakah orang bisa melihat kebenaran itu dan membuat mereka itu bahagia sukacita? Tidak. Tidak sedikit orang justru benci saya, tetapi itu tidak menggoyahkan akan kehidupan saya. Karena saya tahu jika saya hidup dalam kegelapan, tidak akan pernah nampak karena gelap. Oleh karena ada terang Tuhan, nampaklah saya dalam kehidupan. Sehingga seperti hanya beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, di dalam saya melayani Tuhan pun, saya diserang. Dan yang menyerang saya bukan orang di luar Tuhan, sama-sama orang Kristen. Di beberapa pelayanan saya dikirimi nih surat kaleng, diomongi tentang kehidupan masa lalu saya. Dan mereka yang tidak mau konfirmasi kepada saya, mereka tidak mau duduk berdua dengan saya untuk berbincang, untuk menyampaikan akan kebenaran berita tersebut, mereka telan mentah-mentah, mereka cut pelayanan saya. Dan ada 2 pelayanan saya yang di-cut. Dari satu gereja, satu persekutuan di-cut. Namun justru itulah baik buat jiwa saya. Jika tidak di-cut, mungkin saya tidak akan pernah dibawa Tuhan untuk melihat pulau-pulau yang lain. Kota-kota di luar pulau untuk saya layani. Saya hanya jago kandang. Saya hanya ada di tempat di mana saya tinggal. Tetapi justru karena saya mengalami dibenci orang seperti itu, dan itu mendidik saya untuk bisa legowo. Bahkan ketika saya melayani di satu kota, di luar kota, ada pula yang saya juga di sana diserang lagi. Tadinya ketika setiap bulan saya pasti ke kota tersebut untuk melayani di sebuah persekutuan doa. Tetapi setelah berjumpa dengan orang tersebut, pelayanan saya hilang. Saya langsung paham. Tetapi tidak pernah saya membalas sedikit pun. Karena selalu yang saya tekankan dalam kehidupan, jangan sampai mulut, bibir, dan lidah saya mengucapkan perkataan yang sia-sia, yang justru akan menjadi kubangan dalam kehidupan saya di masa mendatang. Biarlah melalui mulut, bibir, dan lidah saya,
memunculkan perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Karena fokus saya surga bukan dunia. Dan hidup saya bukan ditentukan apa kata orang. Begitupun saudara, hidupmu bukan ditentukan apa kata orang. Orang mau ngerasani engkau, orang mau ngomong engkau, orang mau benci engkau. Hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ketika pelayanan saya diserang, dikirimin surat kaleng. Tetapi saya tahu surat kaleng itu sampai ke tangan saya. Karena tetap Tuhan tolong dengan orang-orang yang mereka tahu pelayanan saya seperti apa. Mereka kasih tahu. Saya lihat haleluya. Mungkin saudara mau bertanya, Bapak jengkel enggak? Di awal saja. Tetapi langsung saya kendalikan. Karena saya tahu jangan sampai itu meruntuhkan tatanan Tuhan dalam hidup saya. Karena hidup saya ditentukan bukan dari apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Bahkan pada waktu itu, ketika almarhumah ibu saya masih hidup, saya datang. Ibu saya meninggal tahun 2017, tanggal 20 Mei. Masih di bulan yang sama ini. Saya datang ke rumah ibu saya bercerita. Ketika ibu saya duduk di sofa, sedang menatap keluar, saya datang, kemudian saya duduk di sebelah, saya bilang, Mami, anakmu ada yang ganggu di dalam pelayanan. Ada yang ngirimin surat kaleng, dan berusaha untuk menjatuhkan pelayanan anakmu. Dan mami saya ini salah satu pendoa yang Tuhan pakai untuk mendoakan saya. Dan mami saya berkata, satu nama, orangnya ini. Dan saya hanya terdiam karena saya juga udah lihat ketika saya pray, saya berdoa, Tuhan tampakkan orangnya. Dan apakah orangnya kemudian saya datengin, saya maki-maki? Enggak. Sampai detik ini tidak pernah saya permasalahkan. Silakan. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Jika saya punya masa lalu yang kelam, saya akan bertanggungjawabkan dengan Tuhan. Begitupun yang lain. Tetapi tidak perlu orang menjadi hakim atas kehidupan kita. Amin. Karena yang menjadi hakim, yang berhak adalah Tuhan, bukan manusia. Maka di dalam pelayanan saya selalu saya menekankan, jangan mudah menghakimi orang. Karena terkadang hidup kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita hakimi. Karena barang siapa dia merasa tinggi, justru Tuhan akan rendahkan dia. Belajar legowo enggak gampang. Tetapi justru ketika saya diserang dari pelayanan-pelayanan saya itu, dan saya berkata, terima kasih Tuhan. Oleh karena apa yang boleh Tuhan izinkan membuka pelayanan-pelayanan yang baru. Bahkan saya bisa membuka pelayanan di Jepang dan saya bisa membaptis orang di sana dan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jika saya tidak mengalami dibenci orang, mungkin Tuhan tidak akan bawa saya untuk keluar, untuk melihat dunia yang lebih besar. Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Supaya apa? Hidup kita bukan hanya karena pikiran, tapi oleh karena Tuhan. Pikiran hanya seringkali berada di dalam sekitar kita, tapi Tuhan yang tidak terbatas. Maka hal yang pertama ini saudara perlu ngerti, untuk menjadi legowo itu, engkau akan dijahatin orang. Engkau akan dibenci orang, karena engkau hidup benar, engkau mengatakan kebenaran. Dan lihat ayat yang kelima selanjutnya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Hal kedua, saudara perlu tahu, jika engkau punya yang namanya prophetic vision, karena ini mimpi yang daripada Tuhan. Prophetic vision jangan bicara dengan sembarang orang. Karena jika tidak seroh, itu ujungnya akan berantakan. Engkau tidak akan didukung
Malah engkau bisa dibenci, engkau diremehkan. Apa kamu mampu, apa kamu bisa? Maka di dalam pelayanan saya beberapa saudara yang pernah tahu ketika saya menyatakan di saat jemaat-jemaat mereka dalam keadaan yang susah, yang sulit, saya ikut prihatin. Sebagai hamba Tuhan, saya doakan mereka. Dan ketika mereka hidupnya mulai mengalami pertolongan Tuhan, mereka bahkan kehidupannya itu sukses, saya ikut bahagia. Tidak ada rasa iri di hati saya. Itu saya. Kalau mereka lagi mengalami masa terpuruk, saya ikut prihatin. Bukan terus ditepukin tangan, disyukur-syukurin. Syukur lu. Tapi ketika mereka ditolong Tuhan, yang sakit sembuh, mereka yang terikat dilepaskan, bahkan mereka mengalami terobosan dalam kehidupannya, dan saya turut bahagia. Tidak ada sedikit pun di hati saya itu rasa iri. Itu saya. Karena saya tahu Tuhan. Kita tidak bisa ngatur Tuhan, kita yang diatur Tuhan. Tuhan tahu kapasitas masing-masing. Terkadang kita menginginkan hasil dari orang lain, kita tidak pernah tahu proses yang dia jalani. Disitulah membuat saya tahu diri. Ketika seseorang diangkat Tuhan, dan justru saya bersyukur Tuhan, berarti engkau masih mendengarkan doaku. Setidaknya dari setiap doa yang saya panjatkan, Tuhan tidak melalaikan, itu saya. Maka ketika hal kedua ini saudara perlu ngerti, ketika engkau punya mimpi yang dari Tuhan, dan itu prophetic vision, seperti hanya ketika saudara itu Tuhan taruh, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sedangkan saudara tidak pernah muncul dalam dunia pelayanan. Engkau ngomong dengan orang yang salah, engkau akan dipandang rendah, bahkan engkau akan diremehkan. Apa kamu mampu? Wong kamu doa aja enggak pernah. Orang terkadang lebih gampang menghakimi. Tetapi ketika Tuhan taruh sesuatu yang ilahi, dengan prophetic vision inilah, jangan berbicara dengan sembarang orang. Karena orang akan iri hati padamu. Tetapi pesan saya selalu begini, tetaplah on fire dalam Tuhan, biarkan orang yang iri hati padamu akan tambah perih melihat engkau diangkat Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena iri hati itu urusannya dia, urusan kita dengan Tuhan, on fire aja. Semakin kau dibawa Tuhan naik, semakin dia kesakitan. Tetapi itu kesalahan dia sendiri, karena apa? Dia iri. Maka di saat Yusuf ngomong sama saudara-saudaranya, karena Yusuf ngomong tentang mimpinya ada dua. Yang pertama, berkas gandum Yusuf tegak, bangkit tegak. Punya saudara-saudaranya menyembah berkasnya dia. Seperti hanya misal kata, saudara ngomong sama keluargamu, saya mimpi kalian itu nyembah saya semua. Kalian itu bersihkan WC rumah saya besar. Kira-kira saudaramu marah enggak? Marah. Kira-kira engkau dibenci enggak sama mereka? Dibenci. Karena apa? Mereka iri. Mereka iri. Apalagi mimpi yang kedua disampaikan. Bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah Yusuf. Tetapi kita semua tahu, akhirnya mimpi itu terjadi enggak? Terjadi. Prophetic vision pasti terjadi. Tetapi proses untuk terjadinya prophetic vision itulah kita perlu legowo. Kalau engkau tidak bisa legowo, tidak akan pernah prophetic vision terjadi. Karena proses untuk melegowo inilah, tahapan demi tahapan saudara perlu ngerti. Agar di dalam pelayanan pula, di dalam kehidupan, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, engkau akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Makanya saudara perlu ngerti, jika engkau punya mimpi prophetic, dan prophetic vision inilah, saya teringat tahun 2010 ketika setiap hari Selasa sebelum pandemi, selalu kami buat untuk pray and worship di dalam pelayanan saya. Pengurus saya pada waktu itu sekitar 12 orang. Di saat kita sedang doa, kita nyembah Tuhan. Lalu pemusik saya berhentikan.
Saya kasih aba-aba begini, bukan saya begini kan, bukan saudara begini. Itu untuk kode bagi pemusik, mereka tahu untuk mereka memberhentikan, bukan dibeginikan ya. Nah, begini. Karena Roh Kudus berbicara begitu jelas kepada saya, bahwa semua pengurusmu akan aku berkati mobil satu persatu sesuai kapasitas mereka masing-masing yang sudah menikah. Yang mau siapa angkat tangan? Saya berhentikan pemusik saya bilang, Pak tolong berhenti sebentar. Saya mau sampaikan apa yang Tuhan berkata kepada saya saat ini. Saya bilang sama pengurus semua, karena beberapa ada saksinya di depan ini, ada Pak Edi istrinya, karena beliau juga terima. Ketika saya sampaikan dengan jelas, dengan detail, hingga saat ini, dari tahun 2010 hingga saat ini saya masih ingat benar perkataan Tuhan tersebut. Saya sampaikan bahwa semua pengurus, berarti tidak ada tidak, semua mendapat mobil satu persatu sesuai kapasitas masing-masing. Dan yang terakhir yang sudah menikah. Berarti ada yang belum menikah Pak? Ada satu orang. Satu orang. Tetapi orang ini pun juga terima keajaiban kuasa Tuhan. Hanya bukan mobil tetapi pergumulannya dia. Sehingga ketika saya berhentikan akan pray and worship itu, kemudian setelah saya sampaikan kita lanjut lagi, kita sembah Tuhan lagi. Selesai, ada satu orang pengurus saya mendatangin saya, dia berkata seperti ini, Pak, mohon maaf, bukan saya tidak menghormati Bapak, tetapi jujur apa yang Bapak sampaikan, saya tidak percaya. Menyampaikan kebenaran tidak mudah, saudara. Tetapi yang saya pegang selalu hidup saya bukan dari kata orang, tapi kata Tuhan. Setelah orang ini dia berdiam, saya berkata, percaya atau tidak itu urusanmu, bukan urusanku. Karena urusan saya menyampaikan apa kata Tuhan. Kalau Tuhan tidak berbicara, saya tidak akan berbicara. Tapi ketika Tuhan berbicara, saya sampaikan. Dan yang kamu perlu tahu, adakah dari pernyataan Tuhan itu untuk saya? Tidak ada. Berarti Bapak enggak terima mobil, saya sudah punya mobil saat itu. Dan Tuhan tahu. Maka Tuhan tidak kasih buat kami. Tetapi buat semua pengurus. Dan saya ngomong, kalau kamu mendengar pernyataan Tuhan, bahwa Tuhan akan berkati saya 10 mobil Ferrari, engkau bisa berkata, saya tidak percaya Pak. Sedangkan Tuhan ngomong, bukan buat saya, tapi buat kalian semua. Kalian mau percaya dan mau tidak, urusan kalian. Tetapi urusan saya dengan Tuhan, saya sampaikan yang Tuhan ngomong. Selesai, tidak ada rasa jengkel, kecewa, enggak ada saya. Saya itu biasa banget orang yang Tuhan taruh. Makanya, contoh kalau saya mau ngomong sama saudara, saudara ketika misal kata, lihat saya punya duit dan tidak, enggak akan pernah bisa. Karena saya punya duit dan tidak, sama saja. Tetap saya itu tersenyum. Tapi saya enggak senyum-senyum diri loh ya. Karena hidup saya bukan ditentukan isi kantong. Hidup saya ditentukan oleh Tuhan. Disitulah orang yang tidak percaya ini, dia orang yang pertama kali 7 hari kemudian yang mendapatkan mobil terlebih dahulu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin saudara mau tanya, caranya gimana Pak? Cara Tuhan bukan cara kita. Dan caranya adalah, ibu daripada pengurus saya itu, dia punya 3 orang anak. Anaknya pria semua. Anak yang sulung, itu juga rekan saya kebetulan, udah menikah punya 2 anak. Yang nomor 2 itu pengurus saya, dia udah menikah punya 2 anak. Anak yang ketiga itu lajang belum menikah pada waktu itu. Sehingga seringkali orang tua, terutama ibu, itu kalau menyayangi dan mengasihi anak itu antara anak sulung dan anak bungsu. Jarang anak nomor 2 atau yang di tengah.
Karena saya ngalami soalnya. Saya mungkin bukan anak yang dikasih, disayangi orang tua, tapi saya anak yang dibutuhkan orang tua. Karena saya selalu ada untuk orang tua saya, itu saya. Ketika saya pada satu hari diminta untuk mengadakan sebuah persekutuan di rumah orang tuanya. Kebetulan rumah orang tuanya dekat lokasi daripada kita ibadah, hanya ada di belakang aja. Saya datang, kita memulai ibadah setelah selesai pujian penyembahan, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, Tuhan ingatkan saya tentang kejadian tersebut dan saya mempersilahkan ibunya untuk bersaksi. Dan saya ngomong, Ibu, tolong bersaksi akan cara Tuhan di dalam memberkati anakmu mobil. Dan si ibu berkata, di saat saya mendengar adik saya mau jual mobilnya, saya tahu mobilnya itu bagus, terawat. Akhirnya emas-emasan saya jual. Kasih ibu luar biasa. Dibelilah mobil tersebut. Dan saya bertanya, kenapa tidak diberi kepada anakmu yang sulung? Kan dia anak mbarep. Kenapa tidak diberikan kepada anakmu yang bungsu? Kan seringkali anak yang disayangi orang tua yang bungsu. Kasihan yang paling kecil, yang paling bontot. Dan kenapa diberikan kepada anak yang nomor 2? Dan jawaban orang tuanya ini luar biasa. Si ibu berkata, bahwa yang ada di pikiran saya hanya dia. Tidak ada yang lain. Dan dia berikan kepada anak itu, dan orang yang tidak percaya tadinya, orang yang pertama kali dalam 7 hari kemudian mendapatkan mobilnya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Barulah yang lain menyusul, 1, 2, 3 semua. Termasuk Pak Edi ini saksinya. Makanya mobil kami dulu kita kasih di kaca depan itu sebuah tulisan. Tulisannya apa? Alberta. Yang artinya Allah beserta kita. Jadi kalau kita mau pelayanan itu ada 7 mobil, 8 mobil itu konvoi. Alberta semua kayak pawai. Tapi mungkin saudara mau berkata, lah sekarang Pak, kehidupan terus berjalan dan roda kehidupan selalu berputar. Masing-masing kehidupan rumah tangga keluarga punya story dan ceritanya sendiri-sendiri. Jadi mereka ada yang karena kebutuhan dan lain sebagainya mereka jual. Tapi di atas semuanya perhatikan baik-baik. Bahwa prophetic vision pasti terjadi. Tetapi jangan sampai engkau berbicara kepada orang yang salah. Kau berbicara kepada orang yang sembarangan, bukan gayung bersambut, malah justru engkau akan mudah untuk dihina. Saya ngalami kok, tapi Tuhan bela akhirnya. Orang yang tidak percaya pertama kali dia yang terima. Maka saya bersyukur dalam pelayanan saya banyak keajaiban kuasa Tuhan terjadi dalam pelayanan. Mereka yang gak punya rumah, mereka bisa terima rumah. Siapa yang pengen punya rumah, angkat tanganmu, biar Tuhan lihat akan isi hatimu. Turunkan tanganmu. Sehingga cara Tuhan bukan cara kita. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, jujur sama Tuhan. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak saya udah tua Pak, bagaimana saya bisa punya mobil Pak? Mungkin kamu gak punya mobil di sini, mungkin keturunanmu. Seperti bangsa Israel yang masuk ke tanah Mesir, itu bukan keturunan yang pertama loh, keturunan selanjutnya. Karena Tuhan tahu akan segala sesuatu. Maka hal yang kedua ini untuk saudara itu bisa legowo dalam kehidupanmu. Engkau harus siap ketika orang iri hati padamu. Dan kita lihat ayat yang ke-23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Hal ketiga untuk saudara itu, legowo dalam hidupmu, sesuatu yang kau sayangi, yang kau banggakan, yang berharga, diizinkan Tuhan diambil daripadamu. Yusuf diberikan jubah yang maha indah oleh ayahnya, sesuatu yang berharga, sesuatu yang dibanggakan, Tuhan izinkan diambil.
Bahkan terkadang untuk engkau bisa legowo, termasuk hobimu Tuhan bisa ambil engkau. Maka jangan kaget ketika bapak-bapak misal kata, saya kasih tahu ya, di saat engkau hobinya mancing, akhirnya istrimu itu ngomel, pagi, siang, sore, malam mancing terus. Di saat engkau mau legowo, engkau harus tinggalkan hobimu loh. Apa yang berharga dalam hidupmu yang kau banggakan, mancing. Harus kau tanggalkan. Tapi kalau engkau nggak mau, tidak akan pernah bisa engkau jadi legowo. Karena prosesnya bertahap. Maka jubahnya Yusuf ini ditanggalkan. Hal yang ketiga ini saudara perlu tahu, bahwa untuk bisa legowo itu sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Maka jika hari-hari ini apa yang berharga dalam hidupmu, sedang Tuhan ambil, Tuhan paksa untuk ditanggalkan. Jangan buru-buru marah. Tuhan akan gantikan yang lebih baik dalam hidupmu, amin. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia Allah bukan manusia, Dia maha tahu akan segala sesuatu. Tuhan hanya ingin mengajarkan yang di roh, supaya jangan ada sesuatu dalam hidup kita yang melebihi Dia. Nomor satu tetap Tuhan. Karena terkadang orang yang, contoh tadi saya kasih yang paling kecil, hobi. Pagi, siang, sore, malam hanya mancing melulu. Dan kehidupannya hanya terus fokusnya pada hobi. Dan itu melebihi Tuhan. Karena dia mengutamakan kedagingan. Begitupun ketika saudara. Di saat engkau menghidupi akan panggilan. Engkau harus ingat. Di dalam panggilan pelayanan iya. Engkau juga harus ingat ada yang namanya hubungan, keintiman, relationship. Jangan hanya sibuk melayani, kau lupa diri untuk engkau melekat dengan sumbernya. Karena pelayanan bagi saya yang terpenting adalah urapan. Tanpa urapan, pelayanan hanya rutinitas dan capek belaka. Tapi oleh karena urapan Tuhan. Sampai kesaksian dari minggu lalu ketika saya melayani di salah satu gereja JKI Presgat. Sebelum dari hamba Tuhan menyampaikan akan kebenaran firman, satu jemaatnya itu datang, maju. Saya mau memberikan kesaksian. Dan dia menyaksikan akan kebaikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya dia. Sebab saya memang cukup jarang ke gereja ini, ketika saya waktunya bisa masuk, saya pasti akan layani. Disitulah, di saat tidak ada satu jemaat yang saya doakan, tahu-tahu hanya dia yang ngumpet di belakang, saya datengin. Dan di saat saya doakan dia, saya sendiri sebetulnya lupa, dia yang ngomong, dia yang ingat, Bapak berdoa kepada saya bahwa apa yang hilang daripadamu ibu akan dikembalikan Tuhan. Dan benar, apa yang terhilang dalam kehidupannya dia, baik mata pencaharian, pasangan hidup, anak-anaknya, yang meninggalkan dia kembali. Jika bukan Tuhan, tidak mungkin. Tetapi sesuatu yang engkau banggakan terkadang Tuhan izinkan. Karena dia sendiri ngomong bahwa tadinya saya itu orang yang sombong, arogan. Tuhan izinkan sesuatu yang berharga dipangkas. Segala fasilitas yang diberikan oleh suami diambil semua. Benar-benar dia dinolkan. Tapi saya berkata bersyukur jika saudara itu masuk dalam fase dinolkan. Sebab nol itu berbicara tentang sesuatu yang akan dimulai kembali. Ketimbang kehidupan saudara itu diminuskan. Sebab di bawah nol masih ada angka minus. Di saat engkau ada di titik nol, engkau sedang dipersiapkan untuk memulai kembali. Berarti ada pengharapan, berarti ada jaminan. Amin. Dan kita akan lihat ayat yang ke-28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Yusuf dijual hanya 20 sikal perak.
Tuhan Yesus dijual 30 sikal perak. Sangat mengenaskan harga untuk seseorang. Tetapi itu yang harus dialami dalam kehidupan seseorang yang mau legowo. Lalu Yesus dibawa mereka ke Mesir. Hal yang keempat, untuk saudara bisa legowo dalam hidupmu, engkau akan diremehkan orang, harga dirimu direndahkan. Saudara yang pernah mengalami ini, angkat tanganmu, turunkan tanganmu. Dan saya berdoa jangan pernah takut akan manusia, takutlah akan Allah. Dan senantiasa dekatlah kepada Tuhan, sebab hanya dekat Allah saja jiwa kita tenang. Yang percaya katakan amin. Yusuf dia dijual, tapi inilah cara Tuhan bekerja dalam kehidupan Yusuf. Maka cara Tuhan tidak seperti cara kita. Pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita. Pikiran kita kepengen segala sesuatunya itu langsung dari awal sampai akhir baik semua. Kalau Tuhan tidak, Tuhan kasih segala sesuatunya itu benar. Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar absolut dan itu pasti baik. Mungkin bukan baik buat dagingmu, tapi baik buat rohmu. Karena didikan Tuhan untuk mendewasakan kehidupan manusia roh seseorang. Maka Yesus harus ngalami ini. Engkau mau legowo, engkau harus direndahkan orang, engkau harus diremehkan orang. Dan saya ngalami ketika diproses Tuhan dahulu ketika saya bertobat, saya tahu Tuhan gombal mukio tidak ada harganya. Dan aku tidak pernah menghargai diriku, biar engkau yang menghargai aku. Orang tidak anggap saya satupun, sehingga tidak ada satupun yang tolong saya waktu itu. Tetapi oleh karena Tuhan, seperti Yusuf, menjalani akan prosesnya. Disitulah ketika dia legowo, nanti kita akan lihat ujungnya seperti apa. Maka hal yang keempat, untuk saudara bisa legowo, engkau akan diremehkan orang. Harga dirimu akan direndahkan. Tujuannya apa? Membuat karakter kita yang roh itu kuat. Karena kalau tidak seringkalinya aku. Kesombongan yang muncul. Tetapi di saat kita dipangkas akan kesombongan, kita direndahkan harga dirinya, biar yang muncul Tuhan. Because God, karena Tuhan, bukan aku. Karena jika Tuhan yang berperang atas engkau, maka apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita buka Kejadian pasal 39 ayat yang ke-11 sampai 15. Kita mau melihat hal yang kelima. Untuk saudara bisa menjadi orang yang legowo. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah orang, ke rumah untuk melakukan pekerjaannya. Ini rutinitas Yusuf lakukan. Satu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ayat 12. Lalu perempuan itu, istri Potifar, memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ayat 13. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, 14. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Ayat 15. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Hal kelima untuk saudara itu, jadi orang yang legowo, engkau akan difitnah. Engkau akan mengalami fitnahan orang.
Bukan Yusuf yang menginginkan istri Potifar yang menginginkan Yusuf. Tetapi hal tersebut diputar balikkan. Yusuf yang difitnah. Sekalipun hal yang tidak mengenakan boleh Tuhan izinkan terjadi. Namun itu untuk proses membentuk dan menjadikan karya Tuhan dalam hidup Yusuf nantinya. Sehingga kabar tersebut diputar balik oleh istri Potifar. Dikatakan bahwa orang Ibrani itu dia yang menginginkan. Maka jika saudara ngalami akan fitnahan orang, jangan buru-buru saudara marah. Jangan buru-buru kok emosi. Belajar untuk legowo. Amin. Supaya apa? Destiny Tuhan dalam hidupmu tergenapi. Banyak kehidupan anak Tuhan hari-hari ini destiny-nya itu terpotong. Apa yang Tuhan mau berbeda dengan apa yang dia mau. Tuhan mau ke kanan, dia maunya ke kiri. Karena dia melihat ke kanan jalannya naik dan terjal. Dia melihat ke kiri jalannya datar dan nyaman. Sedangkan Tuhan tahu apa yang Tuhan persiapkan. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi batas kekuatan kita. Amin. Seperti saya memberikan sebuah ilustrasi, jika Tuhan itu menciptakan sebuah gembok, tentu ada anak kuncinya. Tetapi seberapa daripada kita seringkali fokusnya kepada gemboknya, fokus kepada masalahnya, bukan fokus kepada yang menciptakan gembok, yang menciptakan kunci. Karena kalau kita fokus kepada yang menciptakan gembok dan yang menyiapkan kuncinya, maka gembok tersebut akan mudah dibuka. Tapi kalau kita hanya fokus kepada gemboknya, seperti hal kecilnya seperti ini, di saat saudara yang mempergunakan sepeda motor atau mempergunakan mobil di saat engkau berjalan nih, baik di jalan raya, di kampung, engkau mempersilahkan orang yang ingin berjalan di depanmu naik sepeda motor mau nyebrang. Engkau udah diam nih, diam, kita berhenti. Mereka yang lewat tidak segera buru-buru lewat, mereka berhenti di tengah jalan, mereka melihatin kita dan justru mereka melototin kita. Banyak orang Kristen hari-hari ini hanya seperti itu. Fokusnya seringkali ke masalah. Harusnya ketika dikasih jalan buru-buru lewat. Malah dia berhenti di tengah, dia melototin kita. Padahal yang jelas-jelas salah dia. Kita udah belajar untuk bersabar, kita udah belajar untuk memberi jalan, kita persilahkan. Tapi coba kalau kita itu terpancing, kemudian kita buka kaca, kita keluarkan kepala dan kita maki-maki orang itu. Woi, kamu gak tahu diri, minggir. Dan ternyata ketika kita dalam perjalanan kita mau ke gereja. Orang tersebut juga mau ke gereja. Setelah sampai di parkiran gereja dan setelah masuk ke ruangan, orang tersebut melihat, loh ternyata Bapak Gembala atau tadi yang maki-maki saya. Haleluya. Bagaimana perasaanmu? Maka jangan mudah terpancing. Di saat engkau difitnah orang, diomongin orang, abaikan. Karena itu akan membentuk sebuah karakter yang mulia dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan lihat ayat yang ke-19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Hal yang keenam, saudara mau bisa menjadi legowo, engkau akan dipenjara secara tidak langsung atau dikucilkan. Terkadang engkau gak dianggap, dikucilkan, diabaikan. Disitulah seringkali saudara berkata, sakitnya itu di sini Pak. Yusuf akhirnya dipenjara.
Padahal bukan dia yang salah. Namun di atas semuanya ketika kita berdiri di atas kebenaran, jangan pernah takut oleh karena keadaan. Yang percaya katakan amin. Yusuf, dia dikucilkan di penjara. Tetapi sekalipun di penjara, Tuhan tetap menyertai dia. Kita lihat ayat selanjutnya, 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan ini yang Tuhan janjikan pula dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah berjanji langit itu selalu biru, jalan selalu rata. Tapi Tuhan sebelum terangkat ke surga, Tuhan berjanji menyertai sampai akhir zaman. Sehingga ketika penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, wahai orang percaya, biarlah itu menjadi jaminan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu ada bagi kita yang percaya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan sertai Yusuf. Maka hal yang keenam, di saat engkau ingin legowo dalam hidupmu, jangan kaget ketika saudara itu dikucilkan. Anggaplah ketika engkau dikucilkan itu engkau sedang dimurnikan Tuhan. Berbenah, lebih cari Tuhan sungguh, maka Dia yang akan mempromosikan engkau tepat pada waktunya. Dan kita lihat Kejadian pasal 40 ayat 23. Ketika Yusuf ada di penjara, dia juga ada dua rekan yang lain, juru makanan dan juru minuman. Dan ayat 23 dikatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Hal-hal yang harus Yusuf terima untuk menjadi orang yang legowo. Dan hal yang ketujuh, dan Tuhan kasih memang 7 hal ini yang Yusuf alami, perfect. Yang ketujuh, dilupakan orang. Terkadang engkau dilupakan oleh orang. Seolah-olah hidupmu tidak ada artinya lagi, diabaikan begitu saja. Dan Yusuf dilupakan itu 2 tahun. Karena di pasal ke-41 di ayat yang pertama dikatakan 2 tahun berlalu. 2 tahun, enggak mudah loh. Kadang saudara ketika udah nolong orang, dilupakan. Seminggu 2 minggu saudara marah. Apalagi sampai 2 tahun. Yusuf enggak marah. Meskipun dia dilupakan. Dan dia tahu, ini adalah bagian yang harus dia lalui untuk menjadi legowo dalam hidupnya. Tapi terkadang kita ketika dilupakan, bahkan ketika dalam pelayanan saudara sepertinya enggak dianggap, saudara mulai ngomel, protes. Tapi saya mau berkata pada kesempatan ini, termasuk saudara yang streaming, santai wae. Ngomong sama kiri kanannya, santai wae. Karena orang yang legowo itu orang yang santai wae, tenang. Karena legowo itu dari 2 kata, lego dan gowo. Lega itu tenang, gowo itu membawa ketenangan. Makanya orang yang legowo itu ususnya panjang, 12 jari seperti saudara dan saya. Tapi prakteknya kenapa saudara sumbunya pendek? Maka ketika Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman, melainkan dilupakan. 2 tahun. Tetapi proses inilah yang akhirnya membawa Yusuf dalam destiny Tuhan. Kisah Yusuf adalah contoh tentang bagaimana hidup seseorang yang legowo. Orang yang hidupnya legowo itu fokusnya bukan kepada manusia tapi pada Tuhan. Sehingga sekalipun mengalami terpaan, goncangan, bahkan hinaan, cacian, fitnahan, direndahkan, dilupakan, dia tetap fokus Tuhan. Maka akhirnya Yusuf jadi penguasa di Mesir. Kita mencatat dia jadi mangku bumi. Dia penguasa
Dan akhirnya mimpinya terjadi. Keluarganya semua datang dan sembah dia. Dan Yusuf yang kasih makan. Maka disinilah ketika saudara itu mau belajar dalam kehidupanmu untuk legowo. Fokus hidupmu bukan pada manusia, tapi pada Tuhan. Amin. Dan dengan prophetic vision, Yusuf setia pada Tuhan. Maka kalau engkau mau legowo, jangan pernah engkau undur dari Tuhan. Tuhan bawa kehidupan kita itu untuk menghadapi persoalan, bukan lari dari kenyataan. Dan tolong tampilkan slide yang terakhir langsung aja. Slide yang terakhir aja. Yang terakhir ada 7 bagian tentang orang legowo. Perhatikan baik-baik. Orang yang legowo, saudara perlu belajar di sini. Supaya saudara siap gak siap, harus siap. Engkau akan dijahati. Atau engkau akan dibenci orang. Orang akan iri hati padamu. Dan yang ketiga, diizinkan Tuhan melepas sesuatu yang berharga. Supaya jangan sampai ada sesuatu dalam dirimu yang melebihi Tuhan. Yang keempat, engkau akan direndahkan orang. Dan yang kelima, engkau akan difitnah. Yang keenam, engkau akan dikucilkan. Bahkan yang ketujuh, engkau akan dilupakan orang. Tetapi proses inilah akan membuat engkau legowo. Dan orang yang legowo akan mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan Yusuf juga mencontohkan kemampuan dalam kehidupannya untuk memaafkan dan mengampuni orang-orang yang telah menyakitinya. Saya berdoa, jadilah saudara itu legowo dalam hidupmu. Maka engkau akan dipakai Tuhan seperti Yusuf. Saya menteladani akan kehidupan Yusuf ini. Sehingga dengan legowo lah membuat jiwa kita tenang. Karena apa? Orang yang legowo fokusnya bukan ke manusia tapi ke Tuhan. Dan saya berdoa biarlah orang itu adalah engkau. Orang itu adalah engkau. Dan orang itu adalah engkau yang mau dan percaya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tutup Alkitabnya, saya undang semua bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Angkat kedua tanganmu semua, hai umat Tuhan. Kuasa Tuhan tetap sama, tidak pernah terbatas. Dan hamba berdoa biar firman-Mu Tuhan tidak akan kembali sia-sia dalam hidup mereka. Dan firman-Mu yang terus mengerjakan sesuatu yang ilahi. Hamba berdoa biar supranatural kuasa Tuhan turun saat ini dalam hidup mereka. Sehingga segala pintu-pintu berkat yang tertutup dalam hidup mereka. Dan aku berdoa saat ini juga terbuka.